Next kita bakal implementasi ya. Kita menggunakan Golang, di mana kita langsung implementasi untuk Redis cluster. Nah, untuk preparation di sini saya udah menyiapkan ya terkait si source code-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal clone aja dari repo yang saya siapkan gitu ya. Namun sebelumnya ini saya informasikan dulu ya. Kita menggunakan Golang sebagai programming language-nya. Lalu untuk menggunakan cache-nya kita pakai Redis 7. Lalu untuk database-nya kita pakai MySQL 8. Ini yang terakhir sebenarnya opsional sih teman-teman. Jadi di source code saya memang ada koneksi buat ke message broker yaitu RabbitMQ, cuman itu opsional. Seperti itu. Oke, kita coba langsung ke source code-nya aja ya. Nah, di sini saya sudah clone source code-nya ya teman-teman. Yang dimana di sini saya sudah siapkan untuk Docker Compose-nya. Jadi nanti teman-teman sebenarnya tinggal running doang sih Docker Compose-nya. Jadi di sini yang pertama ada service MySQL. Terus selanjutnya ini ada service API-nya ya, yang mana ini adalah source code-nya. Selanjutnya ada Redis cluster-nya, ada 6 node ya, saya setup 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Yang mana nanti bakal dipisah menjadi 3 master dan juga 3 slave. Nah, lalu ini yang terakhir ini ada service buat inisialisasi si Redis cluster-nya. Karena untuk di Docker ini kita harus ada triggernya buat inisialisasi Redis cluster-nya, yang dimana Redis cluster-nya di sini di setup menggunakan Docker. Seperti itu. Oke, kita balik ke slide. Nah, mungkin di sini saya kasih spoiler dulu ya, yang dimana ini adalah contoh implementasi di Golang, yang dimana ini untuk read operation. Yang mana di sini ada sebuah function ya, ini nanti disimpannya di repository, yang dimana di sini workflow-nya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan ya, yang dimana ngecek dulu ke Redis. Kalau misalkan key-nya itu eksis ataupun nggak nil ya, maka dia bakal nge-return produk yang disimpan dari Redis. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal ngecek ke database. Seperti itu. Oke, kita coba running ya aplikasinya. Di sini saya running Docker-nya menggunakan OrbStack karena memang saya pakai Mac, jadi memang kalau OrbStack lebih ringan sih menurut saya. Kita coba Docker compose up minde. Nah ini bakal nge-create ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah ini udah ready semua ya, kita coba cek. Nah ini kalau misalkan yang bagian Redis init ini nggak apa-apa mati pun, karena memang dia tugasnya untuk nge-trigger initialization untuk Redis clusternya. Seperti itu. Nah ini kita coba cek ini kenapa mati apps-nya. Validate connected with data. Oke, kita coba start. Oke, sorry, di sini ternyata ngambil dari environment. Ini dari environment lokal, lalu hostnya scroll. Lalu kita coba up ulang. Nah ini Redis initnya pasti gagal karena memang sudah diinisialisasi ya klasternya. Ini coba kita run lagi. Nah ini udah jalan. Seperti itu. Ini untuk logs-nya, aplikasinya kurang lebih kayak gini ya. Ini connect DB dan juga ini adalah list-list Redis node yang terkoneksi dengan si API-nya. Oke, setelah kita terkoneksi ke semua Redis nodes ya, kita bakal cek terlebih dahulu nih untuk si information about Redis clusternya ya. Kita bisa masuk atau eksekusi ke terminal dari salah satu Redis node-nya ya. Ini kita bisa masuk ke terminal, lalu ketikkan command redis min cli min p. Nah ini portnya port berapa ya sesuai dengan redisnya running. Ini saya eksekusi yang port 6371. Nah kita bisa ketikkan command cluster info. Nah ini untuk information about clusternya ya, dimana ini cluster state-nya udah oke. Berarti Redis node-nya sudah terhubung ke cluster. Selanjutnya untuk ngecek apakah roles dari si
Redis node ini adalah master atau slave, kita bisa ketikkan komen cluster nodes. Nah, di sini tertera IP dari nodes yang terkoneksi dalam Redis clusternya. Yang dimana di sini ada 3 master ya, yaitu IP yang 148.3.7, titik 2, lalu titik 4. Dan sisanya itu slave, seperti itu. Oke, kita balik ke yang read operation, dimana kita bakal implementasi yang ini ya, read operation menggunakan Golang. Kita bisa cek terlebih dahulu ke source code-nya. Nah, ini untuk di source code-nya teman-teman bisa cek di bagian internal, lalu masuk ke folder repository. Di sini ada function get all, di mana untuk flow-nya ya, dimana dia ngecek dulu ke Redis. Kalau misalkan datanya eksis, lalu dia bakal return si datanya yang dari Redis. Kalau misalkan datanya nggak ada di Redisnya ya, si catch key-nya ini nggak ada, maka ngambil dari database. Lalu setelah diambil dari database, data yang diambil dari database sebagai source of truth itu bakal di-store ke Redis selama 1 jam TTL-nya ya, time to live. Jadi pastikan tiap kali teman-teman nyimpen data itu tambahkan juga TTL ya. Jadi TTL tuh lamanya data disimpan, karena Redis ini in memory database agar irit memori lah, karena selama kita nyimpan di Redis itu pasti menggunakan memori yang cukup besar kalau misalkan datanya besar gitu ya. Oke, kita bisa coba tes via REST client yang sudah saya create. Yang pertama kita bakal register user terlebih dahulu ya. Oops, sorry, ini kayaknya udah ke register. Kita langsung login aja. Oke, kita bisa ambil akses tokennya ya untuk melakukan request ke endpoint products. Masuk ke sini, lalu kita ganti dengan port sesuai API-nya running ya. Kita bakal testing register terlebih dahulu. Register sebuah products. Kita send. Oke, ini udah masuk ya datanya. Kita tambah lagi. Price-nya 10, 1000. Elektronik. Oke, kita tambah 2 data ya. Lalu kita bakal get produk yang sudah tadi kita create. Kita coba. Oke, di sini data yang tadi kita buat sudah keambil ya. Di sini ada laptop dan juga handphone. Nah, ini kita bisa cek di logs-nya ya, dari si API-nya. Nah, untuk request yang write itu kita masih langsung injek ke SQL ya, pastinya karena memang sebagai source of truth. Lalu yang kedua, untuk write operation, ini yang pertama kali kita ambil gitu ya, karena di Redis-nya itu belum ada catch key-nya, maka kita ngambilnya tuh dari database, seperti itu. Oke, kita coba lakukan request lagi. Kita lihat logs-nya. Nah, catch hit. Jadi kita request selanjutnya itu nggak ngambil dari database lagi. Seperti itu. Jadi ini mengurangi beban database ya, karena datanya tuh udah tahu gitu ya mau diambilnya apa, dan juga contohnya data ini tuh jarang berubah lah. Ya ngapain kita ngambil ke database ya, kita bisa store di Redis sebagai cache. Kita coba send request lagi. Coba cek. Nah, ini hitnya ke Redis database. Seperti itu. Dan kita ingin cek nih, key-nya tuh disimpan di node mana sih? Nah, ini kita bisa cek dari salah satu node aja dulu ya. Kita bisa coba cek, sorry, kita bisa pakai aplikasi tambahan ya, yaitu Redis Insight, dimana ini saya biasa gunakan buat visualisasi Redis sih. Nah, ini kita bisa koneksikan ke node yang ingin kita visualisasikan ya.
Nah, ini database aliasnya, portnya ganti 6371. Untuk username kita belum tambahkan, kita coba tes dulu. Oke, connection is successful, kita add, belum masuk. Nah, ini adalah visualisasi dari Redis cluster, ini mana data key dari products titik 2 all itu disimpan di Redis cluster. Nah, untuk ngeceknya, kita bisa cek nih si data key tersebut tuh disimpan di node mana. Nah, ini disimpannya tuh di node yang 192.168.148.2 ya teman-teman. Jadi ini ada total case-nya ada satu. Karena kita baru menambahkan satu data ya di Redis database-nya, maka akan muncul di analyze di aplikasi Redis Insight. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil menyimpan data dan juga mengambil data dari Redis, kita juga bisa cek nih impact dari adanya Redis Cache ini. Ini contohnya saya coba delete dulu ya si key-nya. Kita bakal delete. Oke, kita bakal hit lagi untuk yang read operation. Oke, kita bisa cek di sini response-nya 187 milisecond. Lalu data akan di-store ke Redis. Lalu kita coba hit lagi. Send request. Responsnya turun ke 11 ms. Ini walaupun di lokal gitu ya, cuman kita bisa cek lah untuk perbedaan responsnya tuh pasti ada perbedaan karena ngegetnya itu ke Redis sebagai in-memory database dan juga sebagai cache ya, itu pasti bakal lebih kencang seperti itu. Coba spam. Nah, ini lihat responsnya di bawah 5 ms malahan seperti itu. Oke, dan juga untuk Redis ini sebenarnya adalah bukan mandatory ya. Jadi memang ada opsi-opsi lain lah yang kita bisa implementasikan terlebih dahulu, kayak misalkan indexing untuk database gitu ya, supaya nggak full scan table ya ketika kita melakukan read operation seperti itu.